Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil hayyil ladzi la yamut. Asyhadu an la ilaha illallah malikul mulki wal malakut. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh mahil kufri wat taghut. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-man'uti bi ahsanin nu'ut wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ashabit ta'ati wal qunut. Amma ba'du. Hadirin jamaah pecinta secangkir hikmah rahimakumullah. Wabil khusus para ustadz, para haji, calon-calon ustadz dan calon-calon haji. Allahumma amin. Puji dan syukur yang sedalam-dalamnya marilah kita haturkan hadrah Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia atas limpahan karunia hidayah taufik serta inayahnya. Kita masih merasakan sebagian dari rahmah Allah Subhanahu wa taala. Masih diperjalankan kita dari rumah menuju tempat yang berkah ini untuk bersama-sama ma'rifatullah, dengan kita memahami dan mengerti nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan Allah perkuat iman kita dan ma'rifat kita agar lebih baik lagi dalam ma'rifatullah. Allahumma amin. Salawat salam serta barokah marilah kita doakan selalu, semoga tercurah limpah atas kekasih kita, manusia yang paling kita cintai, manusia yang paling kita harapkan syafaatnya, baginda kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nyebutnya namanya aja rasanya manis ya Pak. Ya Allah, dengar nama Nabi disebut rasanya hati kita ser, ya, Masya Allah. Ini ciri-ciri orang yang cinta begitu. Maka mudah-mudahan cinta kita disampaikan oleh Allah kepada beliau. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang saya hormati, alhamdulillah kita masih istiqomah ngopi, masih istiqomah kita bareng-bareng ngaji. Jadi jadikan ini sebagai adah, sebagai wadhifah, kegiatan rutin, supaya kita iman kita selalu kuat, supaya hati kita selalu bersih. Insya Allah minimal dengan kita mengaji kita tahu ini yang benar, ini yang salah. Semakin tahu Allah itu bagaimana sifatnya, Allah itu sangat belas kasih kepada kita, jadi kita semakin ringan ketika diajak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ciri-ciri orang yang keyakinannya sudah mulai meningkat, ini untuk ibadah rasanya enteng Pak. Karena apa? Karena taufiknya akan dibesarkan oleh Allah, akan diberi kekuatan untuk beribadah kepada Allah lebih dari yang lain. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan Asmaul Husna yang ke 63. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau dikarunia umur kurang lebih sekitar 63 tahun. Ada 3 orang yang sama umurnya dengan Nabi, dan itu sezaman dengan Nabi waktu itu. Yang pertama yang mulia Khalifatul Ula Sayyiduna Abu Bakar Siddiq. Beliau juga dikaruniai umur 63 tahun. Yang kedua yang sama usianya, maksudnya sama umur yang diberikan oleh Allah, bukan sama dalam waktu itu, yaitu Sayyiduna Al-Khalifatus Tsaniyah, Sayyiduna Umar bin Khattab. Beliau pun meninggal dalam usia 63 tahun. Yang terakhir istri beliau yang tercinta,
Sayyidatuna Aisyah pun beliau dikaruniai umur, meninggal dalam usia 63 tahun, radhiyallahu anhum ajma'in. Ini sekedar tambahan ya, biar kita tambah mengerti rijalul ummah. Kita tahu tokoh-tokoh Islam, kita tahu sejarah mereka, bahwa itulah Allah zahirkan, Allah samakan usianya. Mudah-mudahan mereka semua dikumpulkan dalam keridhaan Allah dan kita pun ikut. Allahumma amin ya rabbal alamin. Asmaul husna yang ke-63, as-salitsu wal 'ishruna min asma'illahil husna al-hayy, yaitu al-hayy. Secara bahasa kita sudah paham al-hayyu artinya zat yang hidup, zat yang maha hidup. Kita adalah al-hayyu, kita termasuk hayyun, yaitu orang yang hidup. Lawan dari hayyun adalah mayyitun atau mayyit. Jadi lawan dari hayyun adalah mayyitun. Nah, karena dinisbahkan untuk Asmaul Husna, maka al-hayyu maknanya maha hidup. Tapi tidak ada lawannya. Karena Allah maha hidup yang tanpa kematian. Jadi Allah tidak pernah mengalami kematian sama sekali. Hadirin rahimakumullah, itu makna secara bahasa yang kita bisa pahami. Jadi al-hayyu wal mausufu bil hayah. Yang namanya al-hayyu adalah zat yang disifati dengan sifat hayah, sifat hidup. Sifat hidup ini adalah sifat yang sangat spesial. Karena apa? Semua aktivitas, semua kegiatan, semua karakter, semua sifat itu hanya akan ada pada yang hidup. Paham ya? Paham? Mau kayak apapun orang, gedenya kelihatan sangar, kalau mati nggak kelihatan sangar, Pak. Karena udah mati, udah nggak bisa ngomelin lagi, Pak. Ya. Jadi al-hayyu adalah sifat yang ada pada Allah. Al-hayah adalah sifat pada Allah yang dengan sifat hayah ini kita pernah belajar ya, aqidatul awam. Al-hayah adalah sifat yang dengan sifat ini Allah mempunyai sifat yang lain, al-ma'ani, sifat qudrah. Karena Allah hidup, maka Allah punya sifat kuasa. Karena Allah maha hidup, Allah punya sifat menghendaki. Paham ya? Nah, ini nisbah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat hayah pada Allah Subhanahu wa ta'ala berbeda dengan kita. Sifat hidupnya Allah berbeda. Kenapa? Karena sifat hayah pada Allah adalah Allah Ta'ala hayyun bidzatih. Karena Allah itu maha hidup dengan zatnya, dengan zatnya sendiri, tidak diberi bantuan apapun. Kalau kita hidup bukan dengan zat kita sendiri, tidak bisa ngatur kehidupan sendiri kita. Tetapi kehidupan kita dan makhluk yang lain adalah karena diberikan pertolongan oleh Allah, itu dihidupkan oleh Allah. Paham? Karena Allah hidupnya dengan zatnya sendiri, padahal zatnya Allah qadim, zatnya Allah terdahulu, dan zat Allah juga baqi, kekal, maka Allah tidak pernah mengalami rusak, tidak pernah mengalami kematian. Karena apa? Karena sifat hayah atau hidupnya Allah adalah hidup dengan zatnya sendiri. Sedangkan kehidupan kita perpaduan antara jasmani dan rohani, ya. Jadi karena butuh bantuan rohani dengan adanya ruh, waktu kita belajar kemarin al-muhyi dan al-mumit ya, Allah tiupkan ruh ke kita, kita bisa hidup. Allah cabut ruh kita, mati kita. Jadi karena Allah tidak hidup dengan ruh, maka Allah tidak mengalami mati. Karena hakikat kematian adalah perpisahan antara jasad dan ruh. Sudah paham semua? Nah, inilah pengertian sederhana tentang al-hayyu, zat yang maha hidup. Nah, kemudian sifat hayah pada Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan Allah bernama al-hayyu, zat yang maha hidup, itu menyebabkan Allah punya perbedaan dengan kita hidupnya.
Kalau tadi kan kehidupan Allah itu dengan zatnya sendiri, kehidupan kita karena pertolongan dari Allah. Berarti maka aktivitas pun berbeda. Ya, kalau kita ada batasnya, ya, ada nganggurnya, Pak. Kita hidup. Kalau tidur nganggur nggak jadinya, Pak? Nganggur. Ya, padahal masih hidup aja nganggur, Pak. Ya, jadi beda. Tetapi Allah, qala al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu, al-hayyu wal fa'alut tarrak. Beliau Hujjatul Islam menyampaikan al-hayyu, kalau hayyun maknanya yang hidup, kalau al-hayyu zat yang hidup, makna untuk Allah yang tepat adalah al-fa'al, zat yang selalu aktif, selalu melakukan pekerjaan, tidak pernah diem. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatur semesta alam. Al-fa'al, ya, kalau al-fa'il, fa'il melakukan, pelaku. Al-fa'al selalu melakukan kegiatan. Itu Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak ada satupun kegiatan makhluknya, Pak. Bapak-bapak berkedip, ini dikedipkan oleh Allah. Bapak-bapak ngantuk, dibikin ngantuk oleh Allah. Bapak-bapak kekurangan minum kopi, dibikin oleh Allah semua, Pak. Ini artinya Allah fa'al, efektif dan aktif terus. Beda dengan manusia, ada waktunya, ada temponya. Bahkan ketika kita nggak tidur pun, kita ngelamun, ngayal, kosong, nggak ada kegiatan. Bisa ngayal yang negatif, bisa yang ya, macam-macam. Tapi Allah selalu al-fa'al, itu makna yang paling sempurna. Kemudian ad-darrak, makna ad-darrak adalah selalu berhasil mencapai yang dia inginkan. Itu. Jadi makna al-hayyu, Allah maha hidup, yang paling sempurna untuk Allah adalah al-fa'alut darrak, selalu aktif, selalu efektif melakukan pekerjaan. Ad-darrak, selalu mendapatkan yang dia cita-citakan, yang dia inginkan. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka segala yang dikehendaki oleh Allah pasti Allah dapatkan, nggak pernah kewat. Allah pengen memasukkan, umpama ya, jamaah secangkir hikmah, baik yang ngajinya ngantuk atau nggak ngantuk, pengen masukin ke surga semua tanpa hisab, bisa nggak? Bisa. Allahumma amin. Amin. Alhamdulillah. Allah pengen jamaah secangkir hikmah dikasih keberkahan rezekinya semua. Allahumma bisa, karena Allah ad-darrab. Mudah-mudahan Allah menghendaki itu. Ya, Allahumma amin ya rabbal alamin. Jadi al-fa'al, efektif terus, tidak pernah berhenti. Kemudian ad-darrak, selalu mendapatkan apa yang dia inginkan. Semua dalam pengetahuan Allah, semua dalam jangkauan Allah. Jadi jangan anggap bapak-bapak berdoa tidak didengerin sama Allah. Jangan pernah anggap itu. Allah dengar, Allah faham. Ya, tapi ada hikmahnya. Ya, mungkin doa kita masih kurang khusyuk, mungkin dosa kita masih banyak, perlu tambahan istighfar yang benar-benar. Insya Allah doa kita dikabulkan. Ya, jadi itu makna al-hayy. Sudah paham bapak-bapak? Sudah cukup ngajinya bapak-bapak? Belum? Emang kopinya masih, Pak? Oh ya wes, lanjut. Sama belum minum? Masih utuh. Baik. Dalilnya jelas, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu Asmaul Husna ya. Allah adalah la ilaha, tiada sesembahan illahu, kecuali Allah al-hayyu yang maha hidup, al-qayyum yang selalu mengurusi makhluknya ya. Bagaimana kita bertakhalluq, bagaimana kita mempraktekkan, menerapkan Asmaul Husna al-hayyu ini dalam kehidupan kita, dalam diri kita. Yang pertama, bapak-bapak harus yakin dulu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memang punya asma, punya nama, namanya al-hayyu. Harus diyakini ini termasuk bagian Asmaul Husna. Dengan pengertian tadi, Allah nggak diam terus, Allah aktif terus. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Berarti kalau kita bisa mencontoh Allah minimal dengan batasan manusia, maka jadi orang yang rabbani nantinya, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ayakuna nafi'an li khalqillahi ta'ala. Kalau pertama tadi harus yakin ya bahwa al-hayyu termasuk Asmaul Husna, kita harus iman ya Pak ya. Harus yakin, pengertian sudah paham semua. Yang kedua, berusaha, berupaya menjadi orang yang bermanfaat untuk semua makhluk Allah, untuk orang lain.
Harus berupaya. Karena Allah juga begitu. Allah dengan sifat hidupnya punya sifat al-fa'al ad-darrah. Punya sifat apa? Aktif. Punya sifat apa? Selalu mengejar cita-cita kalau manusia ya. Selalu mendapatkan apa yang dia inginkan. Maka kita pun sama. Kita pengen dapat ridho Allah, kita semangat ya. Jangan nganggur ya. Jangan malas. Nah, jadi dengan apa? Kita jadi orang yang bermanfaat, umpamanya ya, dengan tenaga kita, binafsihi, dengan badan kita ya. Kita nggak punya uang umpamanya untuk membantu ya saudara kita punya tenaga, ya kita bantu pakai tenaga, pakai IQ kita, akal kita pakai, apalagi au ilmihi, atau dengan ilmunya yang dititipi ilmu agama diajarkan. Karena apa? Pengen mempraktekkan asmaul husna al hayyu, pengen bermanfaat. Nah, jadi ilmunya dimanfaatkan. Jangan pelit ngajarin ya. Apalagi kalau nggak dikasih bingkisan, malas. Udah ngajar ngaji yang benar-benar serius karena Allah. Insya Allah Allah jadikan orang ini bermanfaat dan rabbani, dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu dengan apa lagi Pak? Au malihi, atau dengan harta ya, au ghariha, atau yang lain. Kesimpulannya, kalau orang tidak punya kegiatan yang bermanfaat untuk orang lain, ini kayaknya kayak mayit aja Pak. Mayit diem, Bapak juga diem di rumah. Ada kerja bakti, bersihin selokan, diem baik. Si mayit juga diem. Malu nggak kira-kira? Malu sama siapa? Ya minimal sama Allah malu ya. Maksimalkan malu kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang lain aktif, masa kita nggak aktif ya? Ya gitu. Jadi kalau memang punya ilmu sedikit, baru tajwid, baru wudu, ajarkan ke teman kita cara sholat yang benar. Dia kasih tahu. Kalau teman kita sholatnya garuk-garuk, injak kaki sana sini, ya tolong dikasih tahu, jangan begitu ya, yang khusyuk sholatnya ya. Jadi karena apa? Fa illam yakun nafi'an fa huwa wal maitu sawa'un. Maka kalau orang itu tidak punya manfaat sedikit pun, berarti kayak orang mati. Sayang ya? Sayang. Baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnas. Kita sering dengar ini dan kita pengen praktek ya Pak ya. Khairun nas, kata Rasul, orang yang paling baik, manusia yang paling khair, yang paling baik, anfa'uhum linnas, adalah manusia yang paling bermanfaat untuk sesama manusia ya. Bisa kita kasih contoh, siapa saja manusia-manusia yang anfa'uhum, yang paling bermanfaat. Setidaknya diterangkan ada sekitar 3 golongan. Yang pertama, mereka adalah para nabi. Yang kedua, para ulama. Yang ketiga, para imam yang adil. Dan yang keempat, orang-orang kaya yang dermawan. Sudah selesai ngajinya. Jadi di antara orang-orang yang paling bermanfaat itu 4. Yang pertama para nabi, yang kedua para ulama, yang ketiga para imam yang adil, dan yang keempat orang-orang kaya yang dermawan. Udah, kalau orang ini aktif Pak, Nabi sudah wafat, Al-Anbiya sudah wafat, ninggalin warisan ilmu, tinggal ulama. Kalau dunia ini penuh dengan aktivitas ulama, penuh dengan aktivitas imam-imam yang adil, pemimpin-pemimpin yang adil, bukan curang ya, bukan orang yang nggak adil, dan dunia ini penuh dengan aktivitas orang kaya yang dermawan, udah kayak surga di dunia ini. Karena apa? Karena mereka yang paling memberi manfaat kepada masyarakat. Betul nggak Pak? Itu begitu. Nah, kalau para nabi jelas mereka warasatul anbiya. Kenapa mereka dianggap paling bermanfaat? Karena mereka lah alladzina yursyiduna an-nasa ila salamatihim wa salahihim fid dunya wal akhirah. Karena mereka para nabi, ditutup dengan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah orang-orang yang menunjukkan jalan manusia menuju keselamatan, menuju kebaikan, ya, maslahah dunia dan akhirat. Dengan dawuh-dawuh Rasul, dengan hadis-hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menyelamatkan kita semua Pak. Ya, nggak cuma masalah duniawi, tapi masalah ukhrawi. Contoh diantara yang menyelamatkan
Jadi Rasul menyampaikan tempat wadah yang paling dibenci oleh Allah adalah perut yang kepenuhan, Pak. Jangan tersinggung, Pak, ya. Kalau kenyang belum kepenuhan berarti. Nah, kalau kekenyangan mungkin ya. Nabi menyampaikan ini karena apa? Demi keselamatan, kesehatan orang tersebut. Betul? Nabi menyatakan seperti itu. Itu baru jasmani, belum rohani. Ya, di antara rohani, tinggalkan ujub, tinggalkan takabur, karena orang yang punya takabur tidak akan pernah bisa masuk surga sebelum takabur hilang. Sebab syarat masuk surga adalah mempunyai qalbun salim, mempunyai hati yang selamat. Jadi kita ngaji supaya jangan takabur, kita fahami, kita hindarkan sifat tersebut. Karena Nabi menyelamatkan kita, itu diantaranya. Jadi itulah fungsi manfaat dari para Nabi. Juga para Nabi yu'alimun nasa ala qadri aqulihim. Dan para Nabi inilah yang mempunyai ilmu, mempunyai karakter yang sangat bisa cocok dengan umat. Ulama pun sama. Kalau ulama adalah pewaris para Nabi. Kalau Nabi menyampaikan hukumnya ya dengan hadis-hadisnya, menerangkan Al-Quran, maka para ulama, mereka adalah ulama yang kayak apa? Yang disebut anfa'uhum linnas, ulama yang paling bermanfaat, ulama yang benar-benar mempraktekkan al-hayyu tadi, yang menunjukkan manusia ke dalam keselamatan. Ustadz, para ulama, para kiai menyampaikan jangan begini, lakukan seperti ini. Itu karena apa? Karena ulama ini sayang kepengen keselamatan umat Islam. Apalagi siapa mereka ulama yang termasuk afa'uhum linnas alladzina yu'allimun an-nasa 'ala qadri uqulihim. Kalau ulamanya ngajarinya ini enggak terlalu melebihi kapasitas otak, Pak. Ya. Kira-kira kalau saya ngomong bisa dipahami enggak, Pak? Enggak kayak bahasa planet kan? Enggak ya? Bisa dipahami. Ya. Insya Allah manfaat kalau bisa dipahami. Lah kalau saya ngomong pakai bahasa Arab mulu, enggak ada paham, Pak. Berarti saya kurang manfaat, ya itu. Jadi ulama yang ketiga, yang kedua ciri-cirinya seperti itu, sesuai akalnya, kemampuannya. Walladzina la yarjuna tsawaba illa minallah. Yang ketiga, ulama apa yang paling bermanfaat, Pak? Yang kalau ngajar ikhlas. Nanti yang ceramah nggak usah dikasih, coba ikhlas apa enggak? Ya, kira-kira berani nggak, Pak? Makanya kalau jadi ulama, kalau bisa jadi kiai, bukan kaya dulu, punya penghasilan dulu, biar ngajarnya ikhlas. Paham nggak, Pak? Ya karena ulama juga manusia, harus bermujahadah dulu, ya berjuang. Nah inilah para nabi dan para ulama. Yang ketiga, imam yang adil, anfa'uhum linnas, manusia yang sangat bermanfaat. Yang ketiga adalah imam yang adil. Kenapa? Karena mereka adalah orang yang menyelamatkan rakyatnya dengan keadilannya. Coba kalau nggak adil, Pak, berantakan. Harga-harga semakin naik, pendapatan malah berkurang, yang mau berobat malah susah. Maafin, bukan nyinggung siapa-siapa. Jangan jadi kayak gitu. Kalau Anda semua nanti jadi pemimpin, entah siapa presidennya kan kita nggak tahu ya, Pak ya. Barangkali di antara Anda nanti jadi presiden tingkat RT adil, ya temennya pengen surat pengantar gampang, giliran yang dia nggak demen, dulu nggak sempat, minggu depan ya minta pengantar nggak dikasih. Ya Allah, kasihan, jangan nilap uang bantuan. Na'udzubillah min dzalik. Nah, siapa lagi pemimpin yang anfa'uhum linnas? Maka di antara mereka adalah orang-orang yang mengorbankan waktunya untuk keselamatan, keamanan rakyatnya. Jadi selalu berpikir bagaimana caranya ini rakyatku bisa tenang, mau sholat tenang ya, malam hari nggak takut ada jeblok, ada garong, ada penjahat. Bagaimana cara supaya masyarakat aman rasanya? Mau sholat malam ketakutan, takut nanti ada yang begal. Masya Allah. Jadi mau ngaji ke mana? Besok ke Jasa Purna atau kemana? Takutan banyak begal, nggak aman berarti ya. Maka kita mudah-mudahan dikasih pemimpin yang adil, Allahumma amin. Yang terakhir, orang-orang kaya, ini bapak-bapak kaya semua. Iya.
Yaitu siapakah mereka yang dianggap anfa'uhum linnas dari golongan orang-orang kaya, alladzina hum yutuna min ghairi mannin wala adza. Kalau bapak-bapak memang kaya dan pengen dapat derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kalau ngasih Pak, jangan diungkit-ungkit. Jangan nyela, jangan ngejelekin orang yang pernah dikasih, jangan. Itu tidak termasuk golongan al-aghniya al-askhia, orang-orang kaya yang dermawan, bukan termasuk berarti. Karena nyakiti, ya. Nauzubillah min dzalik. Yang kedua, ciri-ciri orang kaya yang anfa'uhum linnas, yang paling bermanfaat dan punya derajat tinggi di sisi Allah, alladzina yafrahuna bisailin. Senang kalau ada orang datang minta. Bapak-bapak gimana? Bapak-bapak gimana? Ada yang datang nih, maulid. Kalau maulid sih ini ya, udah biasa. Nah, orang-orang ini butuh lah gitu ya. Gimana rasanya? Nah, silakan diukur. Kemudian yang terakhir, wayatuna ma yambaghi liman yambaghi. Orang kaya yang dianggap dermawan oleh Nabi, diantaranya orang yang kalau ngasih tepat sasaran dan ngasihnya juga benar barangnya. Artinya, kalau kira-kira ini orang kaya, ada temennya yang kaya juga, ya jangan dikasih, karena orang yang kaya temannya ini memang tidak butuh bantuan, bukan termasuk dermawan, bukan, ya. Atau orang miskin lagi minta tepat sasaran, tapi ngasihnya salah, dia lagi butuh banget nasi, butuh lauk, dikasihnya cangkul, ya Allah kasihan kelaparan Pak, tepat sasaran lah gitu ya, paham kira-kira Pak? Jadi ada yang pantas dikasih, dan siapa yang pantas berhak menerima barang yang dikasihnya juga sudah layak. Maksudnya memang tepat sasaran kepada yang berhak menerima. Paham Pak ya? Kata Nabi, al-jannatu darul asqiya. Surga itu tempatnya orang-orang yang dermawan. Bapak balik sendiri Pak ya. Berarti neraka tempatnya orang-orang yang nggak begitu dermawan kayaknya ya. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita minimal bagian belajar menjadi calon-calon ulama. Kan orang kalau ngaji mulu kan lama-lama ilmunya banyak ya Pak ya? Ya, berarti tandanya kan kopinya udah berapa gelas ngajinya di sini. Masya Allah. Oleh kan yang nambah lagi ya. Ngaji lagi besok tambah lagi ilmunya. Sekarang ngaji Al-Hayyu, besok apa? Al-Qayyum, tambah lagi, tambah alim jadi ulama insyaallah. Allahumma amin. Yang kedua, latihan jadi imam yang adil ya. Jadi kalau bapak-bapak dapat rezeki, adil ngasihnya. Jadi seadanya kasih istri. Bapak punya keperluan ini Pak, untuk mancing, untuk merokok, untuk main game, untuk ini Pak, kebutuhan keluarga banyak Pak. Ingat-ingat Pak ya. Biar adil, boleh main game Pak. Aki-aki juga saya lihat banyak main game di mana-mana. Mbak ngapain? Oh mainan game, Masya Allah. Zaman sekarang di pos kirain main itu catur ya. Serius saya lihat, Masya Allah. Ya, yang penting adil ngasih paket datanya ya sama kebutuhan keluarga. Kemudian Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang kaya, jangan miskin Pak ya. Jangan jadi beban. Jadi orang kaya semua, Allahumma amin. Yang nggak pelit ya. Mudah-mudahan dengan kita rajin ngaji, tafakkur dan mengamalkan, Allah jadikan kita sebagai hamba-hamba Allah dekat dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang saya sampaikan. Mohon maaf kelamaan, mudah-mudahan nggak mutah Pak ya. Nggak ada yang mutah kan? Alhamdulillah. Terima kasih. Yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah, yang buruk karena keterbatasan saya. Mulut saya ini banyak dosanya Pak. Jadi kalau ngomong nggak ada saringannya ya. Kasar, saya mohon maaf ya Pak ya. Mohon maaf Pak ya. Mohon maaf Pak ya. Alhamdulillah, mohon dimaafkan. Dari saya cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Dumtum ma'as salamah wal afiyah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.